Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini memiliki jiwa yang tenang, yang tentram, memiliki nafs yang mutmainnah, yang dipanggil dengan panggilan indah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang senantiasa bersabar atas ujian, cobaan dan derita, jiwa yang senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang senantiasa bersegera mungkin untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Tentunya juga kita berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki jiwa yang senantiasa menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media dan kesempatan yang tersedia. Mudah-mudahan dari silaturahim ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita rezeki yang thayyibah dan barokah, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan memperbaiki kualitas amal kita, sehingga hari demi hari kualitas amal kita makin baik, diri-diri kita makin menjadi orang-orang yang soleh, dan kita berharap diberikan kesejahteraan lahir batin, diberikan kesehatan, panjang umur, penuh barokah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah mudah-mudahan doa kita dikabul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya alima ma fi syudur ahrijna ya Allah minad dhulumati lan nur ahrijna ya Allah minad dhulumati lan nur ahrijna ya Allah minad dhulumati lan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, dan telapak tangan kita bacaan surat kita, syariatnya kita membaca Al-Fatihah dan mengucapkan seluruh tubuh kita, hakikatnya Allah lah yang Maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita dan yang terbaik bagi kita. Yuk kita tiupkan dengan hembusan nafas sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah kita masih hidup? Karena kalau orang yang masih hidup paling tidak diminta untuk memahami, menyadari sesadar-sadarnya dengan akal sehat dan nalar yang benar, yaitu akan ada empat hal yang harus kita sadari. Yang pertama, bahwa yang namanya hidup ini akan berakhir dengan kematian, dan itu pasti tidak akan bisa diundur atau dipercepat waktunya, di mana tempatnya, dengan cara apa kita meninggal. Kita bermohonnya husnul khatimah. Yang kedua yang harus kita sadari adalah bahwa hidup ini rezekinya masing-masing sudah ditentukan dan tidak akan tertukar satu dengan yang lain. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertukar ya rezeki ini, dan sudah pasti cukup sampai kita mati rezeki kita ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita ketahui bahwa kita ini punya kewajiban yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak bisa diwakilkan ibadah kita. Nah, syarat dan ketentuan berlaku kalau mau diwakilkan ya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang paling penting bagi kita, setelah kita paham bahwa kita hidup akan mati, rezeki kita dijamin dan tidak akan tertukar, kemudian kewajiban kita juga tidak bisa diwakilkan, maka yang harus kita ketahui yang keempat adalah kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah mengatur segalanya, Allah Maha mengawasi, dan Allah Maha melihat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha sami'ul basir. Innallaha sami'ul alim. Banyak hal yang harus kita pahami. Yang pasti kita ini manusia, diciptakan oleh Allah, asalnya satu, kemudian diciptakan pasangannya alias jodohnya, kemudian beranak pinak menjadi banyak. Untuk apa? Untuk saling menjalin kebersamaan, saling berbagi di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berzikir menyebut namanya, dan kita bersilaturahim, menjalin tali persaudaraan, melaksanakan peribadatan baik yang hablum minallah ataupun hablum minannas, baik yang mahdoh ataupun yang ghair mahdoh. Dari mulai kita mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti kita bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan Allah dan Tuhan kita hanya satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an berupa firman-firman Allah kepada contoh teladan manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diberilah istilah orang yang menganut syahadat ini, bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pada saat itu maka jadilah dia seorang muslim, seorang yang menganut agama Islam. Setelahnya itu dia kemudian mempraktekkan apa yang menjadi bagian dari ibadahnya berupa ibadah mahdoh dalam bentuk ibadah sholat, maka muslim yang sudah sholat disebutnya menjadi mukmin karena dia meyakini, bukan hanya diomongkan tapi harus ada yang dipraktekkan, dari mulai berdiri Allahu Akbar, ruku, sujud. Nah, kemudian kita paham juga bahwa setelah itu ada kewajiban kita juga, yaitu berbagi kepada sesama, bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf. Setelahnya itu kita juga harus paham, perut kita harus diuji, daya ingat kita harus diuji, syaraf kita harus diuji, nafsu kita harus diuji, rasa mohon pemaaf kita harus diuji, sensitivitas kita terhadap perbuatan dosa dan kelakuan salah juga harus diuji, daya ingat kita kepada Allah juga harus diuji dengan melaksanakan ibadah saum. Ya, berikutnya adalah ketika melaksanakan ibadah saum, maka orang yang beriman tadi menjadi ihsan, menjadi orang yang baik, selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah produk dari saum. Dan setelahnya saum selesai, kita sempurnakan dengan membayar zakatul fitri sebanyak 2,7 kg ya. Kemudian bisa ada yang berpendapat dikonversi dengan
rupiah, kemudian nanti dibayarkan di malam Idul Fitri, maka pada saat itu dia akan menjadi orang yang mukhlis dalam hal penganutan agamanya. Syahadatnya mantap, sholatnya khusyuk, saumnya diterima, kemudian dibersihkan dengan zakatul fitri, maka kita bersih kembali seperti halnya kita baru lahir dari rahim ibunda kita tanpa dosa. Selanjutnya, dengan kemampuan yang ada yang disebut istitoah, maka dia berhak untuk berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah membersihkan jiwa, mengikuti aturan main untuk ihramnya, untuk tawafnya, untuk syaiknya, kemudian untuk tahallulnya, memotong seluruh hal yang menjadi dosa berdosa. Maka sempurnalah keislaman kita dengan menjadi orang yang mustaqim. Ya. Jadi bisa mencapai mustaqim ketika kita ngomong berbicara ihdinas syiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, diawali dengan ucapan dua kalimat syahadat disertai qalbu yang tulus, kemudian dibuktikan dengan sholat, dibuktikan dengan saum, dibuktikan dengan berbagi, bersedekah, berzakat, infak, sedekah, kemudian dibuktikan dengan bersimpuh di tempat yang ditentukan manusia pertama bersimpuh, yaitu di padang Arafah. Maka jadilah dia sempurna keislamannya, menjalankan rukun penegak keislaman ada 5. Insya Allah. Sebelum sampai kepada semuanya terlaksana, maka kita berinteraksi dengan sesama di tempat masing-masing sesuai dengan qadar dan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi serta potensi diri yang dipunyai. Tidak usah memaksakan diri mengikuti orang lain karena masing-masing jiwa memiliki kemampuan dan potensi masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masing-masing ada kadarnya, ada kodratnya, ada takarannya, ada kodoknya, ada kodarnya, ada takdirnya. Ya, yang jadi masalah kita itu kadang suka membanding, maka muncullah takabur, aku merasa lebih baik dari yang lain, atau muncul minder, aku merasa lebih rendah dari yang lain. Kadang muncul iri, kadang muncul dengki, kadang muncul keinginan-keinginan hasrat batin untuk ngomelin orang, untuk menggibah, untuk memfitnah, bahkan membuli dan bisa jadi ingin membunuh orang lain. Ketika itu terjadi, maka Allah turunkan kita di Al-Quran sempurna untuk mengatur semua perilaku kehidupan manusia. Baik sempurna untuk individu, sempurna untuk berkeluarga, sempurna untuk bermasyarakat, dan sempurna untuk seluruh kehidupan di dunia. Ya, maka kesempurnaan itu harus diawali dengan membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, setelahnya kita baca, pelajari semua sampai kepada titik akhir yang namanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Maka kepada semua manusia ditegaskan, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Insya Allah. Hei manusia, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bukan tatakwaan, bukan pura-pura takwa, bukan juga kantata takwa. Tapi ini takwa yang benar-benar. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Itulah yang namanya husnul khatimah. Bagaimana caranya? Kembali kepada yang ditegaskan. Baca, pahami, amalkan, nikmati, dan sebarluaskan. Itulah yang kita inginkan setiap hari melakukannya, supaya nanti pada saatnya kita mengakhiri hidup kita, panggilan yang kita dengar, ya Tuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Sumangga geura lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Berkumpullah dengan orang-orang yang ahli ibadah. Karena memang tugas kalian diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Allah menyumanggakan, gimana Bu? Enak nggak kira-kira Pak? Sumangga ibu bapak geralebet kemana Bu? Ke surga. Ya. Kira dibukana surga Bu? Oke, hari geus kiamat. Ayeuna geus buka teh acan Bu. Ke acan. Jadi lamun ayeuna anu berpendapat bahwa Bapakku di surga eta teh salah alamat ya. Sabab Kangjeng Nabi wae ayeuna teh masih di alam barzah. Unggal urang sholawat ka Kangjeng Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka beliau bangun kembali dari keadaannya di alam barzah kemudian menjawab ucapan salam kita. Makanya kita selalu ucapkan, selalu tekankan dalam diri assalamu alaikum. Pokoknya gembira tuh, lihat mukanya itu lihatkan assalamu alaikum jahina anbiya assalamu alaikum asfal azkiya kali sumpinga arah payukan duit ibu tanya punya kan hari artis kan sekali sholawat 4 juta tentunya padahal kan anu ibu sholawat berkali-kali 1 juta bu di Yunan maksudnya di sedekah itu pokoknya namanya kayak dari itu yuk kita biasakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yakin sepenuhnya bahwa Allah Maha mengawasi dan ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi kita Muhammad SAW menyambut sambutan salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu, ya. Yakin Bu? Nah, tapi kalau yakin tidak cukup yakin, harus dibuktikan. Kalau kita berselawat itu sumringah wajah kita itu cerah gitu loh. Monyong, ibunya sholawat tapi bari monyong. Sudah banyak masalah, Bu, Pak, kan gitu. Pak atuda ge kumaha cedak teu monyong da loba masalah. Nggak apa-apa kan Bapak Ibu teh masih hidup. Namanya juga hidup, banyak masalah. Da yang banyak wijen mah one terserah ibu rek banyak hidup atau rek banyak wijen ya terus Bu one banyak wijen nah, ya kalau yang banyak cucian apa Bu laundry ya insya Allah mungkin di rumah kan banyak cucian Bu ya bersyukurlah yang di rumahnya banyak cucian berarti di rumah yang hidup banyak bersama ibu ya dibanding nyuci di imah berarti ibu nyuci sendiri bahaya tuh Bu nyuci sendiri masak sendiri kasihan deh lu kan gitunya dunia segini luasnya pengen sorangan wae ibunya terus Bu pasok itu ibu sok dari sorangan yang ngagusrek we gitu ya masak sendiri ya mana suaminya Bu nggak tahu suamiku mah kemana itu repot Bu kalau udah begitu ya boleh nggak begitu Bu mengeluh? Jangan. Di dunia itu bukan tempat mengeluh. Di dunia ini tempat untuk beribadah. Beribadah di dunia nanti panennya di akhirat. Beribadah itu ibarat menanam Ibu. Menanam di dunia, kemudian panennya nanti di akhirat. Wah, atau lila keneh paum panennya di akhirat. Ya Ibu nanam di dunia untuk dipanen di dunia gampang. Kecampah 5 jam oke bisa tumbuh. Tapi kalau nanam duren, nanam duku, nanam manggis, paling tidak 3, 4, 5 tahun karena buahan, Bu. Itu juga belum tentu Ibu pada hidup. Makanya daripada susah-susahnya harus nanam, mendingan we beli ke
tukang duren ke tukang duku nya, tapi lamun beli ke tukang duren tukang duku ulah sok loba diasaan Bu nya. Cip 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 beli nante punya ya dari di doen mati naon Bu. Da biasa mah tukang buah di urang umumnya di kita yang namanya tukang buah, baik buah mangga, buah duren, buah manggis, buah pisang, buah tomat, buah duku, buah apalagi Bu, semek, dukuh, dadap, salak, sapu, kan banyak ini ya. Nah, itu umumnya kalau lagi jualan itu suka mempersilahkan, Bapak silahkan diminum, dia minum, dimakan. Ya. Ibu teh sok iseng nanya, Bapak sok iseng, Kang, ini manis enggak nih jeruknya? Hati-hati Bu, Ibu teh suka menjebak penjual, ya. Membuat si penjual jadi ngabohong. Ya. Ibu manis enggak? Bapak manis enggak? Ke si penjualnya, kata si bapak, atuh aramis Bu. Padahal dia juga belum pernah nyicip. Loh, kan ini udah, ya itu mah yang contoh pasti yang bagus di mana-mana Bu, contoh mah. Tapi yang ini mah belum tentu. Jadi itu jangan sampai kita itu menimbulkan dosa dengan cara bertanya kepada orang lain yang akan menimbulkan kebohongan. Kebiasaan saya sekarang kalau nanya kepada teman atau kepada jamaah atau kepada siapapun saya nanya, masih hidup Bapak Ibu? Insya Allah jawabannya nggak bakal bohong Bu, pasti ngomong teh alhamdulillah hidup, tapi non tegak di dia teh tapi kan gitunya, nggak ada tapi, hidup pokoknya. Tapi kalau kita nanyanya Ibu Bapak daramang, jawabnya kira-kira bohong apa jujur? Rata-rata jawabannya bohong ya. Ibu damang, jawabannya apa? Alhamdulillah apa? Damang. Tapi ya kalau resan, kalau resan, ya kalau resan banyak luka rasa. Makanya Bu perhatikan, kalau sesama orang yang akrab, nanya itu jangan sampai menimbulkan dosa. Jadi pertanyaan kita banyak menimbulkan dosa. Kemarin di masa kampanye banyak caleg capres nanya dengan menimbulkan dosa. Bagaimana masyarakat? Siapa yang membagi ini? Pak Dede. Dari mana sembako ini? Pak Teguh. Padahal dari rakyat ya Tete Bu. Tapi rakyatnya memang resep di bohongan Bu. Yang gitu-gitu kita rakyat dipilih dari ibunya. Ya Bu ya. Nah, yuk kita sama-sama lanjutkan hari ini dengan penuh rasa syukur sebelah kanan, sebelah kiri, depan di Saung Tahfidz Al-Quran Masjid Al-Ikhlas di Sukamiskin, Camani, Kota Bandung. Berada dalam keadaan baik, udaranya cerah di hari ke berapa Bu? Sekarang puasanya 22. Di dunia maya sana hadir dari Bandung, juga hadir dari Cirebon ya, untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Ahmad, Bu Hilda berdiri bersama keluarga juga dari Ranca Ekek, dari Surabaya, ya ini masih berusaha untuk bergabung. Yuk hari ini kita lanjutkan nikmat kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya, karena kita yakin bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, hei orang-orang muslim, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa kita harus belajar dan mengajarkan? Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amal. Panjang umur, kita diberikan umur, baik amal tidak bisa tidak, kita harus memakai pedoman Al-Quran. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Manusia yang ingin banyak manfaatnya harus tahu apa yang diingini oleh manusia yang lain dan harus tahu apa yang ditetapkan oleh yang membuat atau yang menciptakan manusia, yaitu Allah. Jadi orang yang tahu manfaatnya, yang banyak manfaatnya bagi orang lain adalah yang hablum minallah, hubungan dengan Allahnya baik, dan hablum minannas, hubungan dengan manusianya baik. Maka pada saat hablum minallah dan hablum minannas baik, itulah yang kita kenal dengan istilah rahmatan lil alamin.
menjadi rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah. Modalna silih asih dengan syahadat, silih asuh dengan sholat berjamaah, silih asah dengan saum, saling berlomba untuk kebaikan, kemudian silih tingkatkan derajat dengan sedekah, infak, zakat, dan wakaf, kemudian silih wangian, silih sengitan dengan ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu tanyalah kepada yang sudah pernah beribadah haji dan umroh. Di sana itu yang tercium di mulut kita atau di hidung kita adalah wangi-wangian. Belum pernah saya mendengar orang yang balik umroh atau balik haji mencium hajar aswad terus mengatakan bau hajar aswad. Yang ada adalah wangi hajar aswad. Sebenarnya ya, gitu. Kalau orang yang pernah mencium hajar aswad, Bu, insya Allah sampai dengan matinya akan masih terasa bagaimana wanginya, harumnya di situ. Dan dan tumbuh rasa kangen ingin mencium lagi. Meskipun berdesak-desakan, meskipun seret ujung anu barau keleknya, itu Bu ya. Tapi kalau yang datang ke sana, naon nyium hajar aswad muswedi di lantai tilu, kok mau teh handap Bu, insya Allah nggak bakal dapat manfaat yang model begitu. Yang dapat banyak manfaat adalah yang turun ke arena keliling Ka'bah, di dekat Ka'bah sendiri. Kalau perlu duduk di dekat Ka'bah sekali di situ. Kalau perlu nempel, kalau perlu dadanya tempelkan ke dinding Ka'bah, itulah yang akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kalau hanya keliling-keliling terus kata pembimbingnya, udah pulang. Tapi kalau datang ke maktab ditanya, gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, terus beres Abdullah. Badai malah Seueur jalmi nya atuh di Mekah mah loba jelema nyebutnya untuk seueur jalmi mah di mana Bu? Di Pacilingan di hutan lain loba Bu, karbut hutan Kalimantan ge beak punya akibat seueur jalmi nya di Pacilingan Bu seueur jalmi. Insyaallah ngan sorangan. Nah, Ibu belum tahu Pacilingan, maaf Bu, ini bahasa Sunda Bu ya. Pacilingan itu helikopter yang berada di balong-balong itu. Kalau kolam kan suka ada helikopter, dari sini kan kakinya dua tuh bambu ya. Kemudian di tengah-tengah itu ada kotak gitu ya. Tapi nggak ada atapnya. Itulah namanya pacilingan. Ya. Kalau di Jawa disebutnya apa? Ah, ada. Oh enggak, Ibu mah nongkrongnya di pinggir sungai ya. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita berbahagia yang kita baca hari ini surat An-Nisa mulai ayat ke-7 sampai ayat ke-11. Surat An-Nisa